Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safira Audrey dari jurusan Entrepreneurship Business Creation dari kelas LB10, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Inovasi Disrupsi dalam Kepraktisan Wikipedia, Keefektifan Penggunaan Wikipedia Online Mengalahkan Ensiklopedia Tradisional. Langsung saja kita masuk pada introduction. Pada era digital saat ini, kita mengetahui bahwa segala sesuatu lebih mudah dan lebih praktis untuk diakses. Contohnya, apabila kita ingin menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita, kita dapat mengaksesnya melalui ensiklopedia. Ensiklopedia sendiri merupakan bahan rujukan yang menyajikan informasi secara mendasar namun lengkap mengenai berbagai masalah dalam berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Jika pada zaman dahulu kita membutuhkan effort lebih apabila kita ingin mengakses ensiklopedia, kita perlu pergi ke perpustakaan atau ke toko buku untuk mendapatkannya. Kini kita dihadirkan oleh ensiklopedia online yang dapat kita akses kapan saja dan di mana saja yang bernama Wikipedia. Kemudian kita masuk ke poin disruptor, di mana Wikipedia di sini berperan sebagai disruptor, karena Wikipedia sendiri merupakan ensiklopedia berbasis daring, multibahasa, bebas, dan terbuka, yang didirikan pada tahun 2001 oleh Jimmy Wales dan Larry Sanger, dan sering digunakan sebagai karya referensi yang populer. Proyek Wikipedia ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan untuk khalayak umum. Wikipedia sendiri berawal dari proyek sampingan Nupedia berupa ensiklopedia berbasis daring yang artikelnya ditulis oleh para ahli. Kemudian Larry Sanger dan yang mendirikan Nupedia bersama Jimmy Wales melontarkan ide mengisi ensiklopedia berbasis wiki pada 10 Januari 2001 di milis Nupedia. Kemudian pada 15 Januari 2001, Wikipedia resmi diluncurkan di situs web www.wikipedia.com. Dan kini website ini dijalankan oleh Yayasan Wikimedia yang berbasis di Florida, Amerika Serikat. Kemudian disruptinya adalah ensiklopedia tradisional yang biasanya berbentuk buku atau serangkaian buku yang menghimpun uraian tentang berbagai ilmu atau bidang ilmu tertentu dalam artikel terpisah dan biasanya tersusun menurut abjad. Sebenarnya, ensiklopedia tradisional memiliki fungsi dan tujuan yang sama oleh Wikipedia, namun lebih sulit dan tidak mudah diakses karena kita perlu mengeluarkan uang untuk membeli ataupun tenaga untuk meminjamnya di perpustakaan. Namun di era sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan ensiklopedia tradisional yang mengalihkannya menjadi ensiklopedia daring di mana mereka membuat blog atau situs di internet. Namun, sayangnya, nama Wikipedia telah menjadi yang terbesar karena Wikipedia merupakan pelopor ensiklopedia daring. Dan di era sekarang, keefektifan dan kepraktisan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena kita hidup di era digital. Maka dari itu, Wikipedia sangat tidak tergantikan karena mereka merupakan pelopor ensiklopedia daring. Namun, ensiklopedia tradisional juga masih banyak diminati, terutama bagi orang-orang tua yang masih gagap teknologi ataupun beberapa kalangan masyarakat yang sangat mencintai buku dan hobi membaca buku. Selain itu, banyak guru maupun dosen yang melarang muridnya untuk menggunakan Wikipedia sebagai referensi jawaban mereka. Maka dari itu, mereka masih bisa menggunakan platform-platform ensiklopedia lainnya. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu enabling teknologi, di mana enabling teknologi merupakan suatu inovasi untuk menghasilkan produk yang lebih terjangkau serta lebih praktis dan mendapat jangkauan yang jauh lebih luas. Jika ensiklopedia tradisional rata-rata berbentuk fisik yang bisa didapatkan di perpustakaan maupun dibeli di toko, itu hanya bisa diakses oleh beberapa kalangan. Sedangkan Wikipedia menggunakan sistem online yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sehingga Wikipedia jauh lebih praktis dan mudah digunakan. Apalagi jika kita mendadak ingin mencari tahu sesuatu, Wikipedia sangat bisa diandalkan. Dengan melihat perkembangan teknologi, akhirnya
banyak perusahaan ensiklopedia tradisional yang mulai mendirikan website atau blog untuk bertahan di era digital seperti sekarang ini. Kemudian kita berlanjut ke inovatif bisnis model, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada era sekarang hampir segala sesuatu dapat dilakukan secara serba online dan tentunya hampir semua informasi yang kita butuhkan dapat kita cari di internet. Sebagai contoh, jika siswa sekolah maupun mahasiswa ingin mengerjakan tugas mereka, sering sekali mereka mencari referensi melalui ensiklopedia. Maka dari itu, ensiklopedia harus mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya Wikipedia, sangat memudahkan dalam hal yang ini karena kepraktisan dalam menyelesaikan masalah penggunanya. Meskipun kini, sudah banyak ensiklopedia tradisional yang membuat blog di internet, namun nama Wikipedia masih yang paling melekat di masyarakat. Selanjutnya kita berlanjut di Coherent Value Network, di mana seperti dari data yang saya dapatkan, Wikipedia setiap bulannya mendapat lebih dari 18 miliar kunjungan halaman dan lebih dari 15 juta ID unique visitor yang mengakses Wikipedia. Dalam jumlah ini, Wikipedia hampir menyaingi kepopuleran situs web Yahoo, Facebook, Microsoft, bahkan Google sekalipun. Pada Januari 2016, Wikipedia menjadi situs web terpopuler ketujuh di dunia. Wikipedia juga telah meraih apresiasi yang luas di tingkat internasional. Sementara itu, ensiklopedia tradisional yang sudah banyak membangun blog dan membuat situs tidak pernah mendapat pengunjung yang banyak sebanyak yang mengunjungi Wikipedia. Baik dari seluruh kalangan, Wikipedia sebagai pelopor ensiklopedia daring masih memiliki pengunjung terbanyak. Selanjutnya, kita masuk ke comparison, di mana pada kali ini kita akan membandingkan Wikipedia dengan ensiklopedia tradisional. Wikipedia sendiri merupakan sebuah produk website yang dinaungi oleh perusahaan yayasan Wikimedia. Sementara ensiklopedia tradisional terdapat banyak sekali dan dinaungi beberapa perusahaan. Inovasi produk yang dilakukan oleh Wikipedia yaitu membuat online ensiklopedia menjadi pelopor ensiklopedia online. Inovasi yang dilakukan oleh Wikipedia yaitu Wikipedia bertujuan memberikan ilmu pengetahuan untuk halayak umum yang berawal dari proyek sampingan Nupedia berupa ensiklopedia bebas berbasis daring yang artikelnya ditulis oleh para ahli. Sementara ensiklopedia tradisional rata-rata merupakan buku ataupun serangkaian buku yang menghimpun uraian tentang berbagai ilmu di bidang ilmu tertentu yang hampir sama dengan Wikipedia. Wikipedia sendiri didirikan pada tahun 2001, sedangkan ensiklopedia tradisional telah ada sejak 1559 hingga sekarang. Dalam bidang enabling teknologi dapat dilihat bahwa Wikipedia merupakan pelopor ensiklopedia yang menggunakan sistem online dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja sehingga lebih praktis dan mudah digunakan. Sedangkan ensiklopedia online juga sekarang telah banyak yang beralih ke sistem daring dan mendirikan website untuk bertahan di era digital. Dalam inovatif bisnis model, pada era sekarang, kita telah mengetahui bahwa segala sesuatu dapat dilakukan serba online. Makanya, muncullah Wikipedia ini yang merupakan ensiklopedia dalam sistem daring dan berbasis bebas dan terbuka. Dengan adanya Wikipedia, sangat memudahkan dalam hal kepraktisan dan sangat mudah dalam menyelesaikan permasalahan customer-nya. Meskipun pada saat ini, ensiklopedia tradisional telah banyak yang membuat blog dan internet,
dapat diakses melalui internet, namun tidak ada ensiklopedia tradisional yang memiliki nama sebesar Wikipedia. Dapat dilihat dari Coherent Value Network-nya, inovasi dan segala fitur inovasi dan segala fitur yang telah diberikan oleh Wikipedia belum terkalahkan hingga sekarang. Bahkan di saat beralih, ensiklopedia tradisional beralih ke daring, tetap tidak mampu mengalahkan eksistensi Wikipedia. Setelah membaca data-data di atas, lesson learning yang bisa saya pelajari adalah saya dapat melihat betapa jayanya Wikipedia saat ini dan saya mengambil pelajaran bahwa inovasi disrupsi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bisnis. Hal ini dikarenakan saya melihat sendiri apabila suatu bisnis ingin bertahan, maka ia perlu mengikuti perkembangan dan berfokus bagaimana menyelesaikan masalah customer-nya dengan cara yang sepraktis dan seefektif mungkin. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan adalah Wikipedia melopori adanya ensiklopedia dalam sistem online yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga lebih praktis dan mudah digunakan. Dan dampaknya, web ini memiliki peminat yang luar biasa jumlahnya, dengan informasi lengkapnya menjadikan namanya yang besar dan sulit tersaingi oleh ensiklopedia manapun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.